jadi menarik banget nih Ran. Jadi kalau yang saya baca dari buku Bapak nih, kisah kecil Bapak tuh bener-bener ada yang bahagianya, ada sedihnya ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan nih Pak sama Sobat Planter sedikit mengenai hal-hal apa sih Pak yang berkesan pada saat masa kecil Bapak? Oke. Untuk cerita masa kecil ya, tentu ini terjadi pada semua kita ya. Kita kan semua pernah kecil, ya kan? Kalau masa kecil saya, kalau dibedah dua periode ya, saya sampai usia 10 tahun tuh masa yang mungkin menyenangkan, karena ketika saya lahir, saya itu kalau di keluarga itu termasuk anak membawa berkah katanya. Ini ya itu kan tergantung dari pandangannya. Karena begitu waktu mengandung ibu saya manggilnya Simak, kalau di kampung Simak. Simak saya itu waktu mengandung, ayah saya diangkat menjadi lurah, kodrah lurah. Di lurah itu, kalau lurah itu kepala desa itu dulu dipilih oleh penduduk. Jadi ketika pemilihan itu ayah saya jadi dipilih jadi lurah. Jadi katanya bawa keberkahan. Tentu kalau di kampung gitu ya, zaman dulu, lurah itu bukan hanya kepala pemerintahan, bukan sebagai pengelola administrasi desa, tapi dia itu juga menjadi tokoh informal, tempat penduduk menanyakan sesuatu. Bahkan khusus untuk ayah saya itu kadang-kadang kan kalau ada orang sakit pun berobat ke rumah ayah saya. Saya masih ingat waktu kecil saya diminta mengambil air putih ya. Dan jangan berpikir air putih yang sudah dimasak. Kami itu punya tempayan, kalau di kampung itu ada tempayan khusus air yang untuk masak itu bisa dari tempayan diambil dimasak. Jadi orang yang keluarga yang sakit datang ke ayah minta supaya disembuhkan dengan bacaan-bacaan gitu, doa. Jadi mediumnya itu pakai air itu. Saya nggak tahu itu, karena kalau nggak dimasak air itu kan kalau diminum malah sakit perut barangkali ya. Tapi itu kepercayaan. Jadi ketika itu posisi lurah itu terhormat di kampung. Jadi terhormat, kemudian secara ekonomi karena dia seorang lurah itu dapat lahan bengkok namanya. Lahan bengkok itu lahan milik negara atau kas desa yang diberikan kepada pejabat di situ. Itu luasnya 10, mungkin sekitar hampir 15 hektar tanah basah dan tanah kering. Cukup kaya lah, kalau paling kaya lah di desa itu ya lurah. Meskipun kalau nanti meninggal ya tanah itu kembali lagi kepada lurah, diserahkan pada lurah yang baru. Jadi sampai umur 10 tahun itu saya termasuk hidup nyaman ya, zona nyaman, karena ayah saya termasuk cukup berada. Dan itu Reno, saya masih ingat dulu waktu itu ayah saya itu punya kendaraan Vespa. Itu nggak banyak itu, di satu kecamatan tuh nggak sampai 10 orang yang punya Vespa. Bahkan dulu kecamatannya naik sepeda. Jadi pegawai kecamatan tuh ada Koramil, Kapolsek, dan Ramil, Kapolsek, Camat, itu naik sepeda. Jadi lurah itu naiknya sepeda motor. Saya masih ingat. Dan ketika itu kalau rusak itu bengkelnya itu 30 km dari kota Pekalongan. Belum ada itu di itu. Jadi lebih sering mogoknya daripada jalannya, karena bukan karena mogok karena nggak jalan, karena mungkin nggak bisa memeliharanya. Itu sampai 10 tahun. Lalu Maret tahun 70 ayah meninggal. Nah, itu struggling, itu periode struggling betul tuh. Jadi kami itu bertujuh. Yang baru menikah itu Mbak Yu saya nomor 2. Jadi semua yang sekolah itu karena ayah meninggal itu berhenti semua. Tinggal satu orang di atas saya yang masih, yang lain berhenti, yang di Semarang berhenti, yang di Tegal berhenti, semua berhenti. Disitulah mulai masa gelap kehidupan masa kecil saya. Jadi dari mungkin kalau dihitung berarti dari kelas 4 SD sampai SMA. Jadi pada tahun 70 itu kiranya ayah anda Bapak meninggal dunia ya Pak. Nah itu kan Bapak itu saat itu masih berusia 10 tahun ya Pak? Iya, 10 tahun. Masih sangat kecil tuh Pak. Tapi ada nggak sih kenangan indah nih bersama ayah anda Bapak yang sampai sekarang tidak terlupakan? Iya. Jadi gini Ren, ayah saya itu karakternya beda dengan saya. Jadi saya akan cerita sama kalian ya. Ibu saya itu pekerja keras, fighter lah ibu saya. Lah ayah saya itu orangnya
Kalau orang Jawa bilang samadyo, orangnya sabaran, mudah ngalah gitu ayah saya. Jadi dua karakter itulah antara ayah ibu yang keras, ayah yang lunak. Karena kalau keras dulunya pasti berantem ya. Betul. Seperti itu. Jadi pelajaran yang saya peroleh dari ayah saya, dia itu empatinya pada orang lain. Istilahnya empati terhadap terutama para mustadafin, orang-orang yang tidak bermampu. Itu ayah tuh orangnya itu empatinya tinggi. Tapi kalau ibu saya fighting spiritnya tinggi. Dan kita dididik supaya jadi petarung. Itu pembelajaran dari dua orang tua. Saya itu termasuk petarung saya. Petarung. Perjalanan hidup saya pun penuh pertarungan dan saya tidak, mungkin saya kayaknya diam ya, tapi saya itu selalu berhitung. Dalam segala berhitung, sabar saya. Itu barangkali yang saya peroleh dari perjalanan. Tapi saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini ya. Seseorang bisa jatuh miskin, tapi jangan sampai mematikan asa kita. Ini penting ya. Itu pelajaran pertama saya ketika ayah meninggal. Karena ada yang lucu begini, Reno. Waktu itu kan saya kelas 4 SD ya. Saya itu mau disunat. Kalau di kampung tuh sunat itu apa ya? Sunat lah ya. Anak laki-laki itu SD gitu, di Hitan ya, di Hitan. Itu saya nggak mau. Waktu mau digandengan dengan abang saya, aku mau disunat tapi harus potong kerbau waktu itu gitu. Tapi sebelum motong kerbau ayah meninggal, jadi nggak jadi, saya disunat sederhana aja. Jadi tapi ini saya ingin sampaikan kepada para pembaca, para milenial, dan ini perlu diteruskan barangkali sama anak cucu kita. Kita boleh jatuh dalam hal tertentu, jatuh miskin. Nah, kasus saya jatuh miskin atau jatuh dalam karir, dalam jabatan. Tapi asa itu jangan sampai hilang. Karena asa itu apa ya? Keinginan, harapan, cita-cita itu memang harus digantung, kayak kata Pak Karno ya, Bung Karno. Harus digantung setinggi langit itu. Dan itu benar ya. Pertama supaya kita tidak menghilangkan motivasi. Yang kedua, spirit itu perlu supaya kita, yang tadi saya bilang, harus tangguh menghadapi situasi, dan itulah yang saya lakukan. Meskipun kalau jalurnya kadang-kadang berliku-liku, kalau dilihat masa pendidikan saya kan nggak lurus linear tuh, nggak berliku-liku. Tapi asa itu saya dan asa itu harus dibarengi dengan usaha. Yang kedua doa. Saya itu saya hitung itu saya mungkin SD saya udah sholat tahajud saya. Sholat tahajud, bayangkanlah begitu gelap ya, malam-malam, karena takut juga saya. Saya sudah sholat tahajud saya. Berajinnya Pak. Iya. Sholat tahajud ya, Pak. Kalau sholat tahajud habis itu saya terus nulis. Ada catatan harian saya masih ada sampai sekarang. Saya tulis itu masih ada, saya simpan sampai sekarang dari SD SMP itu. Saya nulis catatan harian. Jadi kalau saya membuat autobiografi sebenarnya dari kecil saya sudah nulis itu.